Sementara itu, saudara, di tengah pandemi, Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah dan juga KSSK ini terus melanjutkan kebijakan moneter yang akomodatif. Selain mempertahankan suku bunga rendah, BI juga terus meningkatkan sistem digitalisasi pembayaran. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga di angka 3,5%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Juni 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate tetap sebesar 3,5%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga, serta sebagai upaya untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi, Bank Indonesia juga tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif, serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah menambah likuiditas kuantitatif easing di perbankan sebesar Rp94,03 triliun hingga 15 Juni 2021. Bank Indonesia juga melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sebagai bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah untuk pendanaan APBN 2021. Hingga 15 Juni 2021, pembelian SBN di pasar perdana tercatat sebesar Rp116,26 triliun yang terdiri dari Rp40,8 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme greenshoe option. Namun, BI mencatat, di tengah suku bunga rendah yang diterapkan BI, bunga kredit perbankan belum juga turun. Di tengah menurunnya harga pokok dana kredit (HPDK), penurunan SPDK yang masih terbatas tersebut didorong oleh kembali meningkatnya komponen margin keuntungan, terutama yang terjadi pada kelompok bank-bank umum swasta nasional. Di samping itu, premi risiko perbankan juga cenderung meningkat yang mengindikasikan masih tingginya persepsi risiko perbankan terhadap dunia usaha. Sejalan dengan itu, suku bunga kredit baru pada April 2021 juga meningkat khususnya pada kelompok BPD, Bank BUMN, dan BUSN. Bank Indonesia mengharapkan perbankan untuk terus melakukan penyesuaian suku bunga kredit sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendorong kredit kepada dunia usaha. Bauran kebijakan lain adalah dengan memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit 1% dari outstanding atau maksimal Rp100.000 sampai dengan 31 Desember 2021. Ini dilakukan untuk mendorong penggunaan kartu kredit sebagai buffer konsumsi masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Untuk meningkatkan penggunaan local currency settlement di bulan Juni hingga Juli, akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Jepang, Amerika Serikat, Meksiko, Prancis, Swedia, Norwegia, Singapura, Australia, dan Tiongkok. Tim Liputan Kompas TV.